Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Septandi Radi Saputra dengan NIM 2315101047. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma Brewfast dalam pemilihan menu makanan untuk program diet. Baik, yang pertama itu latar belakang. Pola makan sehat sangat penting untuk mencegah penyakit kronis dan menjaga keseimbangan nutrisi. Namun, memilih kombinasi makanan yang sesuai dengan batasan kalori dan makronutri yang sering kali rumit. Untuk mengatasi tantangan ini, algoritma Brewfast digunakan sebagai pendekatan sistematis yang mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi makanan. Meskipun kurang efisien untuk data besar, metode ini sangat akurat dan efektif dalam menyusun menu diet harian berbasis data secara personal. Selanjutnya itu adalah permasalahan. Permasalahan pertama yaitu bagaimana mekanisme kerja algoritma Brewfast dalam mengevaluasi dan menentukan kombinasi menu makanan untuk program diet. Yang kedua, apakah penerapan algoritma Brewfast mampu menghasilkan kombinasi menu makanan yang optimal dan sesuai dengan batasan gizi yang ditentukan. Baik, selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuan yang pertama yaitu merancang dan mengimplementasikan algoritma Brewfast ke dalam bentuk program komputer yang mampu mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi menu makanan berdasarkan data gizi. Tujuan yang kedua yaitu melakukan evaluasi terhadap kombinasi makanan yang dihasilkan baik dari segi kesesuaian terhadap batasan kalori maupun keseimbangan gizi, serta mengkaji efektivitas metode Brewfast dalam konteks diet harian sederhana dengan ruang data terbatas. Baik, selanjutnya itu ialah metode. Penelitian ini mengadopsi pendekatan eksperimen berbasis komputasi yang difokuskan pada penerapan algoritma Brewfast dalam menyusun kombinasi menu makanan secara sistematis sesuai dengan batasan kalori dan komposisi gizi makronutrien. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengembangkan dan menguji secara langsung sebuah program komputer yang mampu mengevaluasi secara menyeluruh setiap kemungkinan kombinasi makanan sehingga dapat ditemukan alternatif menu yang memenuhi kriteria diet tertentu dengan presisi tinggi. Eksperimen ini dilakukan dengan membangun sistem yang eksplorasi seluruh ruang solusi tanpa melewatkan satu pun kombinasi yang potensial. Proses ini tidak hanya melibatkan pemrograman algoritma untuk menghasilkan dan menyaring kombinasi, tapi juga mengintegrasikan mekanisme evaluasi terhadap kandungan kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap performa algoritma dalam konteks kebutuhan gizi dan batasan energi. Di sini ada 4 tahapan metode, yaitu pertama data menu makanan, yang kedua implementasi algoritma, ketiga eksperimen, yang keempat analisis hasil. Baik, yang pertama saya akan bahas tentang data menu makanan. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan 6 jenis makanan yang secara umum sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Makanan-makanan tersebut dipilih untuk dijadikan data uji karena memiliki variasi sumber energi dan makronutrien yang cukup representatif seperti karbohidrat kompleks, protein hewani maupun nabati, serta lemak sehat. Di sini ada 6 jenis nama makanan, yaitu nasi putih, ayam rebus, tahu goreng, sayur bayam, tempe goreng, serta telur rebus. Baik, yang selanjutnya adalah implementasi algoritma. Tahapan implementasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membangun sebuah sistem komputasi berbasis bahasa pemrograman Python yang dirancang khusus untuk menjalankan algoritma Brewfast dalam menyelesaikan permasalahan kombinasi menu makanan berdasarkan batasan kalori dan kandungan makronutrien. Baik, yang pertama itu ialah pemodelan data makanan. Setiap jenis makanan direpresentasikan dalam bentuk struktur data list atau array berdimensi dengan setiap elemen menyimpan sejumlah informasi nutrisi yang relevan seperti nama makanan, jumlah energi, serta nilai kandungan protein,
lemak, dan karbohidrat. Representasi ini memungkinkan proses perhitungan dan pengelolaan data dilakukan secara efisien oleh program karena data tersusun dalam format yang mudah diakses dan dimanipulasi secara iteratif. Baik, yang kedua, generasi kombinasi menu. Langkah selanjutnya adalah membangkitkan seluruh kemungkinan kombinasi menu dari himpunan data makanan tersebut. Fungsi combination digunakan untuk menghasilkan semua subnet dari ukuran 1 hingga 6 elemen. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada konfigurasi menu yang terlewatkan, baik itu kombinasi minimal maupun maksimal. Proses ini penting karena tujuan dari algoritma brute force adalah menjelajahi seluruh ruang kemungkinan agar tidak ada solusi yang dilewati begitu saja, sekalipun kurang efisien dari segi waktu eksekusi. Baik, selanjutnya itu evaluasi energi dan komposisi nutrisi. Setelah kombinasi terbentuk, program akan melakukan kalkulasi terhadap total kalori dari masing-masing kombinasi. Apabila nilai total kalori melebihi ambang batas yang telah ditentukan, yaitu sebesar 600 kalori, maka kombinasi tersebut akan langsung dieliminasi dari daftar kandidat. Selanjutnya, untuk kombinasi yang valid, dihitung pula total nutrisi lainnya seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian gizi dalam konteks diet sehat dan rendah kalori. Baik, yang terakhir ini ialah penyimpanan hasil dan output. Semua kombinasi yang lolos seleksi akan disimpan dalam struktur data hasil yang mencatat nama-nama menu yang termasuk dalam kombinasi, total kalori, dan kandungan makronutrien. Informasi ini disusun secara terorganisir dan disiapkan untuk tahap analisis lanjutan guna menentukan kombinasi mana yang paling sesuai dengan kriteria optimal, baik dari sisi efisiensi, kalori maupun seimbangan gizi. Baik, di sini ada pseudocode dari algoritma. Yang pertama, inputnya X, Y sebagai data makanan dan batas kalori, Z sebagai kombinasi, W sebagai hasil valid. Proses perulangan I sama dengan 1 ke len X atau ke data makanan. Maka untuk setiap kombinasi ukuran I, jika total kalori lebih kecil dari batas kalori, dan Z atau sebagai kombinasi lebih kecil sama dengan Y atau batas kalori, maka hitung total nutrisi akhir. Jika total nutrisi lebih besar dengan 0, maka kombinasi sama dengan benar atau ditemukan. Akhiri jika akhir perulangan output kombinasi menu ditemukan. Baik, selanjutnya itu ialah eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan menjalankan program berbasis algoritma brute force menggunakan dataset 6 jenis makanan lokal di Indonesia. Setiap makanan dilengkapi informasi gizi, antara lain yaitu kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Berdasarkan porsi standar, program mengevaluasi semua kombinasi makanan secara menyeluruh tanpa ada yang dilewatkan. Setiap kombinasi dihitung total kalorinya. Yang melebihi 600 kilokalori langsung didiskualifikasi. Kombinasi valid yaitu kurang dari 600 kilokalori disimpan untuk dianalisis lebih lanjut guna memilih menu paling sesuai dengan prinsip diet seimbang rendah kalori. Tujuan eksperimen ini adalah menilai efektivitas algoritma brute force dalam menyusun menu diet berbasis data gizi yang realistis dan aplikatif. Baik, selanjutnya itu ialah analisis hasil. Setelah proses eksperimen selesai dijalankan dan sejumlah kombinasi menu makanan yang memenuhi batas kalori berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif secara mendalam terhadap hasil tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kombinasi makanan mana yang dapat dianggap paling optimal, baik dari sisi menilai gizi yang terkandung maupun kelayakannya sebagai menu diet sehat dalam kehidupan nyata. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek kunci. Yang pertama itu keseimbangan kandungan makronutrien. Masing-masing kombinasi menu dievaluasi berdasarkan distribusi makronutrien utamanya, yaitu protein, lemak, karbohidrat,
kombinasi yang memiliki rasio yang seimbang antara ketiga unsur gizi tersebut dinilai dengan ideal, terutama jika mampu memberikan asupan nutrisi yang cukup tanpa melebihi batas kalori harian yang ditetapkan. Perbandingan antara kandungan nutrisi dari setiap kombinasi digunakan untuk menentukan tingkat kecocokan menu terhadap prinsip diet seimbang. Yang kedua itu kemampuan algoritma dalam menelusuri solusi. Efektivitas algoritma Bluefus juga turut dianalisis dari sudut pandang kemampuannya dalam menjelajahi seluruh ruang kecil secara menyeluruh pada dataset berukuran kecil. Karena algoritma ini bersifat eksploitatif penuh atau eksekutif search, semua kemungkinan kombinasi berhasil diidentifikasi tanpa pengecualian. Hal ini memperkuat klaim bahwa Bluefus sangat cocok digunakan dalam sistem yang mengutamakan akurasi solusi dibandingkan efisiensi waktu proses, khususnya dalam domain dengan jumlah item terbatas. Yang ketiga itu kelayakan implementasi dalam aplikasi diet digital. Aspek lain yang dianalisis adalah potensi penerapan algoritma ini dalam mengembangkan sistem rekomendasi menu diet berbasis aplikasi digital, terutama aplikasi yang dirancang untuk penggunaan individu secara harian dengan kemampuan menghasilkan kombinasi yang sesuai batas kalori